sawi mustard segede ini ternyata bisa tumbuh loh di pekarangan samping rumah. Hai Re, Assalamualaikum. Selamat bergabung di channel Bunda Berkebun. Matur suwun banget buat respon video Sabtu lalu ya. Karena banyak yang suka sama bedengan bulat genteng kemarin itu. Hari ini kita bakal upgrade kebun sempit ini. Saya mau bikin 3 formasi bedengan bulat sekaligus. Terus kita susun bentuk segitiga. Karena memang letaknya pas di pojokan, jadi menyesuaikan dengan tempat. Biar muat banyak dan terlihat estetik. Sekalian kita panen-panen sawi mustard. Yuk, nggak lama-lama lagi, kita ikutin keseruannya ya, Rek. Nah, di sini posisinya, Rek. 3 bedengan bulat akan kita buat. Jadi, pertama di sini, kemudian yang kedua di sampingnya, dan yang ketiga di sebelahnya. Jadi bentuknya segitiga. Oke, cus, kita buat. Kemarin kita kan cuma bikin 1. Sekarang kita bikin 3 sekaligus. Masih sama seperti kemarin ya, Rek. Cetakannya menggunakan ban bekas. Dan pinggir-pinggirnya kita menggunakan genteng-genteng sisa. Murah meriah, nggak bikin kantong jebol. Ini Bunda lagi ngangkatin genteng, sebenarnya dibantuin juga sama Pak suami. Kemarin sampai ada yang nanya, kemana suaminya Bun? Gitu. Ada sebenarnya yang bantu-bantuin, cuman kadang nggak tervideo gitu kan. Lagi pula Pak suami itu ada kegiatan utama. Kalau bantuin berarti dia itu benar-benar punya waktu luang. Baiklah, kita sekarang kembali ke bedengan ya, Rek. Kenapa posisinya dibuat segitiga, Bun? Seperti yang Bunda bilang tadi, menyesuaikan tempat. Yang kedua, sisa ruang di sudut-sudut pekarangan ini tidak terbuang sia-sia. Dan kita masih punya akses jalan di sela-selanya buat nyiram, buat perawatan. Jadi lebih memudahkan kita untuk beraktivitas. Bagaimana hasil formasinya nanti, kita ikutin terus. Nah, sekarang Pak suami udah ada waktu, Rek. Jadi ikut turun tangan, membantu bikin galian-galian di pinggirnya. Tetapi nanti yang menata genteng-gentengnya tetap Bunda. Ini nggak sengaja bajunya bisa samaan, Rek. Wow. Karena tanahnya berpuing, kumpul-kumpulan puing itu penuh di sini dulu, Rek. Makanya nggak bisa langsung dicangkul, jadi harus dicongkel-congkel kayak begini. Makanya Bunda menggunakan bedengan-bedengan di pekarangan ini. Karena kalau langsung ditanamin itu nggak bisa, Rek. Puingnya itu lumayan dalam. Jadi kalau Bunda harus nguruk pekarangan ini dengan media, itu terlalu berat. Dan membutuhkan media yang banyak sekali kan. Nah, kalau pakai bedengan kan cukup fokus di bedengannya aja. Kita maksimalkan medianya. Kita percepat ya, Rek, agar durasinya itu mencukupi. Soalnya videonya cukup panjang, tapi kalau dibuat 2 session itu tanggung, Rek. Jadi lebih baik saya cepatkan di sini aja.
Alhamdulillah, bedengan yang kedua udah selesai, Rek. Tinggal satu lagi bedengan. Setelah ketiga-tiganya ini nanti selesai, kita langsung isi media ya, Rek. Media apa aja yang bakal Bunda masukkan ke sini, nanti kita tonton terus. Bedengan model bulat kayak begini itu sangat bagus buat sirkulasi air. Jadi air nggak gampang menggenang gitu, Rek. Dan tanahnya juga nggak gampang padat. Rencananya bedengan baru ini mau saya tanemin sayuran, Rek. Enaknya ditanemin sayuran apa aja ya, Rek? Coba tulis saran kalian di kolom komentar ya. Alhamdulillah, bedengan bulatnya tiga-tiganya udah selesai. Bedengan juga dari bahan yang hemat. Sekarang medianya juga dari bahan yang hemat juga, Rek. Kita masukkan kayu-kayu yang sudah lapuk, yang dirayap-rayap gitu. Jadi biar terkomposkan di sini. Nah, kebetulan tadi Bunda habis nyapu-nyapu di sebelah pojokan sana. Jadi ini limbah sapunya atau rumput-rumput dan daun-daun kering kita bagi menjadi 3. Selanjutnya kita masukkan cacahan pelepah pisang beserta daun-daunnya, baik yang kering maupun yang masih basah kita masukkan aja semuanya. Gedebok pisang ini bagus kan, Rek? Dia memiliki kadar air yang tinggi, kalium yang tinggi, juga memiliki kandungan nutrisi yang lengkap seperti nitrogen, kalsium, magnesium, dan fosfor. Nah, sekarang ini gedeboknya, Rek. Gedeboknya ini udah mulai membusuk ya, nggak apa-apa, malah bagus, malah lebih cepat nanti proses pengomposannya. Kalau Bunda sih nggak punya tanaman pisang, jadi Bunda dapat dari sebelah. Nah, di belakang rumah Bunda itu kan ada tanaman pohon pisang, itu masih punya saudara. Nah, tadi Bunda dikasih, Rek. Alhamdulillah. Kalau Bunda lebih suka mengaplikasikan gedebok pisang yang udah mulai busuk-busuk kayak begini, Rek. Soalnya udah nggak nyacah-nyacah lagi gitu kan. Jadi efisien waktu, efisien tenaga. Kalau teman-teman punya tips yang lebih praktis dari gedebok pisang ini, bolehlah ditulis di komen ya, Rek ya. Berikutnya kita tutup dengan tanah. Tanah ini Bunda ambil di bawah pohon sirsak. Jadi banyak daun-daun sirsak yang udah melapuk di situ juga. Jadi baguslah tanahnya. Selanjutnya kita tutup juga dengan kuhi kambing. Kuhi kambing ini udah bercampur dengan tanah. Jadi nggak semuanya butiran-butiran, tapi ada yang sudah hancur gitu. Dan kalau teman-teman juga punya saran tentang kuhi kambing ini seharusnya bagaimana, bolehlah ditulis di komen juga ya. Yang terakhir Bunda siram, karena penyiraman ini juga sangat penting. Dalam pengkomposan itu butuh kelembapan juga agar mikroorganismenya itu bisa bekerja dengan baik. Oke, setelah kita tutup, kita biarkan selama 20 hari, kemungkinan 20 hari udah bisa dipakai. Dan ciri-cirinya juga kalau udah ditumbuhin sama rumput boleh dipakai. Sekarang Bunda mau istirahat dulu. Jangan lupa nanti kita panen sawi murstad ya. Oh ya, Rek, sebelum kita ke menu utama panen hari ini, banyak yang penasaran bagaimana kabar sawi pagoda yang kita panen Sabtu kemarin. Jadi ini kondisi pasca panen, Rek. Kalau Bunda pasca panen itu nggak dibiarin begitu aja. Jadi kita gebur-gemburin, limbah sawinya juga kita kuburkan atau kita tanam di samping tanaman sawinya. Tujuan penggemburan itu juga supaya pori-pori tanah itu lebih terbuka, sehingga nitrogen yang ada di udara itu lebih mudah menyentuh akar. Selain itu, pemberian pupuk yaitu POC pasca panen itu juga sangat penting, Rek, agar tanaman itu dengan cepat bisa tumbuh rimbun lagi dan kita bisa panen ulang. Punya kalian di rumah tumbuh lagi nggak, Rek, setelah dipanen? Coba ceritain di komen ya. Nah, setelah 1 minggu kondisinya udah rimbun lagi kayak gini, Rek. Iki lho, Rek, sing marai puas berkebun di rumah, yaitu panen sawi murstad. Coba lihat ukurannya, mantep tenan. Seger dan murni organik tanpa pestisida kimia.
Jadi buat kalian yang punya pekarangan kosong di samping rumah, yuk buruan dimanfaatkan. Oke Rek, sambil Bunda terusin panen-panennya. Terima kasih ya udah nemenin Bunda ngobrol, berkebun, panen sampai selesai. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan limpahan rezeki yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Jika video ini bermanfaat, boleh ya dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan tips berkebun hemat berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.